nggak salah ada 2 ketum juga, IPPINI, versi KLB dan versi Kongres hadir juga. Tanggapannya bagaimana sebagai ketua umum Ikatan Undip dengan dihadiri banyak tanda petik organisasi lain? Ya, tentu saya mengundang seluruh ketua umum IPAT juga saya undang, dan beliau mengirimkan Ibu Nurjana dan Ibu Legalia untuk hadir di acara tersebut. Begitu juga Ketum INI versi KLB yang dihadiri oleh ketumnya yaitu dan sekumnya Pak Irfan dan Ibu Amriati Amin. Kalau versi Kongres dihadiri oleh Mas Agung, juga ada Mas Taufik, dan bukan hanya itu aja, dari HIPMI, dari Apindo, dari Arebi, dari REI, semuanya hadir. Itu kan menunjukkan animonya sangat besar. Begitu juga dari pihak bank BNI, Bank Mandiri, Bank BSI, lalu juga ada pihak-pihak swasta seperti PT Sido muncul, juga KTP Rider, pada mengirimkan masing-masing wakilnya, paling tidak pihak legalnya untuk menghadiri acara ini. Jadi saya rasa kalau ada seseorang yang tidak sukanya di mana? Karena ini kan hak dari seluruh warga negara. Betul ya? Sebelum ke situ nih Pak, saya mau nyinggung sedikit tentang 14 pengurus provinsi. Di sela-sela itu kan ternyata ada pelantikan juga. Mereka untuk Ikatan Undip sendiri sudah mulai merambah ke seluruh Indonesia. Betul. 14 provinsi ya. Iya. Pengurus provinsi yang dilantik dengan adanya 14 cabang. Bukan cabang ya, apa sih? Pengurus provinsi, ketua pengurus provinsi. Nah, kita juga sebetulnya kita pertamanya, makanya kita kenapa pakai kebaya, itu sebelumnya tanggal 22 April, karena kita sekalian merayakan Hari Kartini. Ya, lalu kita menyesuaikan jadwal Pak Menteri menjadi tanggal 2 Mei. Jadi kita ikuti, tapi ada lagi dari input dari kementerian bahwa Pak Menteri bisa nanti agak dimundurin lagi, tapi karena anggota kita banyak di daerah dan juga sudah mempersiapkan, sudah menggeser-geser waktunya juga, jadi ya memang harus kita laksanakan ya, semuanya kan kita nggak bisa, namanya tugas negara itu kita tidak bisa mengatur Bapak Menteri harus datang di acara kita karena ada panggilan mendadak, ada panggilan tugas-tugas kenegaraan. Makanya pada waktu Pak Menteri mundur rapatnya dari Menko Polkam, lalu ada lagi dari Perhubungan, ya kita sudah ikhlas saja dan teman-teman juga happy semua, tidak terlalu kecewa lah karena memang acaranya baik. Sebelum saya pendiri Masyarakat, salah satu pengurus yang dilantik nih, Bang Dri Nyoman Kamajaya sebagai ketua pengurus provinsi DKI Jakarta, mendapat tanggung jawab amanah untuk mengibarkan patakan dari kami di DKI Jakarta. Ya, terima kasih Bro Mahfud nih. Bajunya kayaknya udah mau siap touring nih Bro Mahfud. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita. Ya, saya sebelum menjawab Bang Mahfud nih, kita duduk di sini sebagai Ikatan Undip ya. Kembali kita kenang bahwa Undip ini prodi yang cukup tua, ya, sudah tua. Jadi saya ini angkatan, terus terang nih angkatan 90-an semua. Ya. Jadinya sudah cukup umur karena dulu prodi-prodi itu yang ada adalah prodi yang di universitas negeri, ya. Dengan adanya prodi itu kita keterbatasan waktu, bahwa tidak gampang, ya, untuk menjadikan dulu CN atau SPN, ya. Siap, ya. Dengan kondisi ini bahwa organisasi ataupun Ikanot kita ini adalah wadah kumpulnya para notaris ya dan notaret yang ada di Indonesia. Makanya karena sudah usianya cukup tua dan banyak menghasilkan ya MKN ataupun yang kandidat notaris yang cukup banyak di Indonesia dan tersebar
di seluruh Indonesia. Makanya kembali tadi kita bukan yang baru keluar organisasi ataupun Ikanot kita ini, udah cukup lama umur kita. Jadinya wajar saja bahwa organisasi ataupun alumni kita ini banyak dipakai di, khususnya kayak di IPAT nih, ini sebagian besar. Oke, kan banyak lulusan Bang. Dari BPI sendiri apa langkah yang ingin dilakukan untuk mengembangkan Ikanot Undip, khususnya di BPI? Sebenarnya kalau bicara mengembangkan itu, kita ya salah satunya kayak tadi sosialisasi. Ya sosialisasi ini kan salah satu program ya. Karena lihat aja kemarin kehadiran, kan bukan hanya yang alumni, MKN kita juga hadir di belakang. Ya kan, MKN bahkan satu bus kalau nggak salah, 2 bus ya, itu disiapkan bahwa kita sudah mempersiapkan. Jadi bukan hanya di laboratoriumnya saja, itu kita mempersiapkan ini loh yang namanya sertifikat elektronik itu begini, bukan hanya kononnya saja kalian begitu, enggak. Ini kita bukan artinya kita sinergi dengan pemerintah ataupun dengan BPN, gitu loh, Mas Mahfud. Mas Sapran, dia mendengar penjelasan dari Bu Ketum dan salah satu ketua PPI, ketua provinsi. Nah, ternyata Ikanot Undip sudah tersebar sampai Semindo, abang-abang yang sebagai salah satu pendiri Ikatan Alumni Kenotariatan. Iya, dengan gerakan Ikanot sekarang udah menyebar seluruh Indonesia ya, bahkan nanti bila perlu di luar negeri. Saya kira ini hal yang sangat baik sekali dan sangat bermanfaat. Karena begini, pemerintah ini nggak bisa bergerak sendiri, apalagi dalam rangka sosialisasi, dalam rangka mendukung program-programnya. Jadi harus didukung oleh masyarakat. Nah, kita ini bagian dari masyarakat, ya, Ikatan Kenotariatan Undip ini. Nah, dan Ikanot Undip ini resmi lah. Kita didirikan tahun 2013 dengan akte notaris, SK Menteri Hukum dan HAM, bahkan salah satu pembinanya juga pernah menjadi Menteri ATR BPN, ya, Pak Hendarman Supanji, juga Bro Muladi, maupun bapak-bapak yang lain. Jadi jangan sampai ada yang mengatakan organisasi kita ini nggak jelas. Nah, ini bahaya ini, ya. Iya. Iya, jadi harus hati-hati. Dan yang kedua, kita juga bebas ya, sepanjang yang kita jalankan ini berdasarkan aturan, berdasarkan apalagi membantu program pemerintah, tidak boleh ada yang mengklaim bahwa ini kok ada yang nggak nyaman. Ini dapat dipertanyakan, ada apa ini? Nah, jadi seperti itu. Jadi saya sangat mensupport ya, sangat mensupport sekali apa yang dilakukan oleh Ketum, bahwa ini sangat baik sekali, seperti itu. Bang Sapran kan aktif di organisasi, aktif juga di Ikanot ini. Saya ingin sedikit mendapat pencerahan atau penjelasan, Bang. Ada kaitankah antara organisasi, kan kalau nggak salah lulusan Ikanot ini pasti nggak semuanya sih ya, yang jadi notaris PPAT, ada juga yang jadi kepolisian, hakim dan sebagainya, bahkan ada yang jadi anggota DPR, anggota DPRD, kan gitu. Ya, nah, dua organisasi ini saling terkait, harus Indonesia ini kok kesannya kan ada dua organisasi, tapi orangnya sama gitu, Pak. Bisa dijelasin nggak? Iya. Tadi saya katakan, Ikanot Undip itu memang tidak 100% jadi notaris ataupun BPAT, ya. Banyak juga yang sudah menjadi pejabat di publik ini. Jadi dirjen, sudah menteri juga ada ya. Itu Pak Hendarman itu CN itu. Nah, jadi kita harus dukung itu, program-program ini. Nah, terkait sendiri dengan IPAT, saya juga ketua umum IPAT ya dulu ya. Nah, IPAT itu dia bagaimana menjalankan programnya ini terkait dengan PPAT saja, ya, dengan PPAT. Nah, PPAT ini memang sejak zaman saya dulu menjadi satu-satunya organisasi yang diakui pemerintah, IPAT. Dulu kan banyak organisasi lain. Nah, sebenarnya banyak sekali program pemerintah yang harus dijalankan oleh IPAT. Yang saya lihat sampai sekarang belum kedengaran atau belum dirasakan masyarakat. Nah, seharusnya kalau ada program yang dilakukan seperti Ikanot ini, yang notabene anggotanya sebagian besar IPAT juga, itu seharusnya didukung, ya. Bahkan kalau saya disupport, hadir, dan diapresiasi. Bukan malah sebaliknya seolah-olah saingan. Nah, ini yang sangat tidak baik bagi saya. Seperti itu.